Oh begitu. Jadi begini, yang menjadi landasan hukum itu adalah yang nyata. Jadi ilatnya orang, ilat itu sesuatu yang menjadi faktor. Jadi kamu mandi itu karena mimpi apa karena keluar mani, kan begitu. Itu penting. Jadi kita diwajibkan mandi itu kalau keluar mani atau karena mimpi. Nah, jawabannya adalah karena keluar mani. Jadi kalau laki-laki itu keluar mani, maka dia itu wajib mandi besar. Gitu ya. Nah, jadi sekarang berarti kalau dia mimpi tapi nggak keluar, maka nggak wajib. Nah, sekarang saya nggak tidur tapi keluar Pak, ya berarti wajib begitu ya, gitu. Jadi itu intinya begitu. Mandi juga, ya. Nah, jadi maksudnya yang diambil keputusan itu berdasarkan keluarnya sperma. Jadi kalaupun dia keluar tanpa melalui mimpi karena mungkin tidak tidur, maaf, mungkin karena onani, kan berarti dia wajib. Atau mungkin hanya karena ada sesuatu ya, misalkan bersepeda terus bergesekan misalkan. Nah itu ya wajibnya itu karena dia keluar mani. Jadi begitu. Sehingga orang yang mimpi basah, orang yang bukan mimpi basah, orang yang mimpi, maksudnya katakanlah mimpi keluar mani, jangan jauh-jauh, mungkin mimpi keluar mani tapi ketika bangun ternyata tidak ada, berarti dia tidak wajib. Okay. Nah tapi meskipun tidak mimpi, bangun-bangun terus ternyata sudah basah dan itu mani loh ya, bukan yang lain, maka itu dia wajib mandi. Tapi kalau ternyata dia itu keluarnya misalkan basah tapi bukan mani Pak, madhi misalkan atau wadhi, karena mungkin habis bekerja. Nah kalau wadhi itu kan keluar karena habis kelelahan, mungkin karena bekerja kelelahan, ya itu tidak wajib ya. Itu satu. Terus madhi itu keluarnya karena dia itu maaf itu karena habis ereksi yang sangat kuat, jadi tidak keluar mani tapi keluarnya madhi. Itu nggak wajib mandi, yang wajib mandi hanya keluar mani ini tadi. Sehingga dalam fikih itu kalau nggak salah pernah saya bahas, tapi di mana ya, itu di Kifayatul Ahyad dikatakan, jika seseorang bangun tidur tahu-tahu dia basah tidak mimpi, maka dia bisa menganggap itu mani. Kalau dia samar, ini mani apa madhi, ragu-ragu, ini sebenarnya yang keluar mani apa madhi, maka jika dia itu anggap madhi, maka berarti hukumnya najis dan dia itu tidak wajib mandi tapi wajib wudu. Nah kalau ternyata dia itu yang dia yakini sebagai mani, maka hukumnya tidak najis tapi dia wajib mandi. Itu boleh pilih dua itu, boleh pilih dua. Jika memang itu tidak dipastikan bahwa itu mani, jadi ragu-ragu, misalkan sebenarnya ini yang keluar nih mani apa madhi sih, begitu, maka dia itu boleh pilih. Kalau dia pilih dia itu saya yakin ini madhi, misalkan saya yakin bahwa ini madhi, maka dia itu hukumnya najis, berarti pakaiannya itu najis tapi dia tidak wajib mandi, hanya wajib wudu. Tapi kalau dia memilih saya meyakini bahwa ini mani, maka dia itu pakaiannya tidak najis karena mani itu tidak najis, tapi dia itu wajib mandi selain wudu. Itu begitu dalam fikih. Tapi kalau jelas-jelas ini mani, saya jelas ini mani dari ciri-cirinya, kan ada ciri-cirinya mani itu. Jadi ada ciri-cirinya. Itu maka dia itu dihukumi mani. Ya. Nah, tapi sekali lagi bahwa patokan hukum ya, kita mengambil keputusan itu berdasarkan apa yang nyata, bukan karena mimpi. Karena mimpi itu nggak membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa itu adalah keluarnya sesuatu itu, tidak membatalkan apa-apa. Apa tidak membatalkan sholat, tidak membatalkan wudhu juga, tidak membatalkan tidak membatalkan puasa. Jadi
Itu yang menjadi ilat bukan mimpinya. Karena mimpi itu nggak berpengaruh apa-apa terhadap hukum fikih. Yang berpengaruh adalah kamu keluar atau tidak, gitu ya. Kamu keluar atau tidak. Kalau perkara tidur membatalkan wudhu apa enggak itu pembahasan lain lagi. Tapi gini, maksud saya itu sekarang ilat ya, bahasanya ilat yang menjadi keputusan yang menjadi pertimbangan hukum, apakah saya ini hukumnya itu hadas besar atau tidak, itu adalah keluarnya mani, bukan mimpinya. Karena kalau mimpi itu nggak berpengaruh apa-apa di dalam fikih, itu nggak pengaruh apa-apa. Itu begitu, nonton. Jadi saya nggak mimpi tapi keluar, maka dia wajib mandi. Kalau dia itu mani. Loh Pak, saya mimpi tapi nggak keluar. Saya bahkan mimpinya dalam mimpi saya keluar mani, tapi ternyata ketika bangun nggak ada apa-apa. Itu nggak masalah. Nggak masalah. Nonton begitu. Nah, ketika keluar sesuatu dari kemaluan ketika bangun tidur, tiba-tiba tidak ada mimpi. Nah, terus itu diragukan apakah ini mani, apa ini madhi atau wadi. Kita boleh pilih salah satunya, boleh. Kalau pilih madhi berarti ada konsekuensinya madhi. Kalau pilih mani berarti dia itu ada konsekuensinya mani. Kalau mani konsekuensinya dia mandi. Kalau madhi dia konsekuensinya tidak mandi, tapi hukumnya najis ya. Karena semua yang keluar dari kemaluan itu hukumnya najis kecuali mani. Mani pun itu ada yang berpendapat begini. Kalau mani itu ada yang berpendapat itu tidak najis. Yang mengatakan tidak najis itu alasannya karena ini asal usulnya manusia. Sedangkan manusia itu kan makhluk yang paling baik, sehingga ini tidak boleh dihukumi najis, tidak mungkin najis. Tapi ada yang mengatakan bahwa mani itu najis gitu. Ya buktinya lah, manusia tuh bagaimana kalau najis kan gitu aja. Lah manusia berarti bagaimana? Lah makanya dia itu ketika baru keluar tuh dimandikan, begitu katanya gitu. Jadi dimandikan itu salah satu. Tapi kalau mazhab Syafi'i mengatakan sperma itu tidak najis karena itu asal usulnya manusia. Jadi manusia itu dari situ. Nah, cuman mewajibkan mandi. Nah, mandi itu hadas kecil sama hadas besar sudah meliputi di situ semua. Kemarin yang kita bahas itu. Nonton nggih Mas Holil. Nah, jadi boleh kita milih. Mimpi sekedar mimpi, tidak ada masalah apa-apa. Tidak ada pengaruhnya. Mimpi itu nggak ada pengaruhnya. Untuk pengambilan hukum tidak ada. Nah, kalau keluar mani ini ada pengaruhnya pada sholat, pada wudhu, itu ada pengaruhnya. Tapi kalau mimpi tidak, mimpi itu tidak. Nah, kalau untuk puasa misalkan ya mani ya, keluar mani ketika bulan puasa. Kalau keluarnya mani itu tidak karena ada perlakuan, jadi memang karena keluar sendiri atau sedang tidur terus keluar, puasanya tidak batal puasanya. Jadi kalau mimpi basah, tiba-tiba tidur di siang hari terus bangun-bangun sudah basah, tidak membatalkan puasa. Tapi kalau keluarnya itu karena digarai gitu ya, di siang hari bulan puasa, maka puasanya batal. Begitu aja kira-kira.